Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mudi Mulia Podcast, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu dimanapun teman-teman berada. Alhamdulillah kita kembali lagi nih teman-teman. Terima kasih sudah mengklik video Mudi Mulia Podcast. Hari ini tentunya kita akan terus memberikan informasi update seperti biasanya. Dan tentunya hari ini kita ditemani oleh narasumber yang luar biasa, karena memang akhir-akhir ini pun kita mendapatkan kabar yang luar biasa tentang sekolah Budi Mulia tentunya berdasarkan prestasi nih teman-teman nih. Langsung aja kita ngobrol langsung sama narasumber kita pada hari ini, yaitu Kepala Sekolah SMA Budi Mulia, Bapak Dr. Haji Muhammad Suryadi Syarif SMM. Selamat datang Bapak, terima kasih telah bergabung. Terima kasih Ibu Nadia. Iya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak, kita mau sharing nih Pak. Siap. Nih. Tentunya kan di Budi Mulia nih, terutama di SMA banyak sekali ya Pak prestasi-prestasi. Dan yang baru hot banget nih kemarin ini adalah tentang SNBP nih Pak. Karena memang kita dari segi presentase meningkat, terus memang univ-univ yang dipilih juga alhamdulillah diterimanya yang bagus-bagus ya Pak ya. Jadi hari ini kita mau ngobrol nih Pak. Baik, sebagai Bapak nih sudut pandang dari kepala sekolah. Bapak perkenalkan diri dulu boleh ya Pak ya, karena sepertinya banyak juga nih yang belum tahu Bapak mungkin ya. Silakan Pak. Ya baik, para pendengar podcast dimanapun, kenalkan saya Muhammad Suryadi Syarif, bisa dipanggil Pak Suryadi. Saya sebagai kepala sekolah SMA Budi Mulia. Dan terima kasih Bu Nadia, hari ini saya diundang untuk kita bisa bersama-sama berbagi pengalaman baik, praktik baik, best practice, apa yang telah diraih oleh siswa kita untuk bisa menjadi model bagi siswa lainnya untuk bisa berprestasi selanjutnya lebih baik lagi. Iya, nah hari ini kita mau berbincang nih, apa ya Pak ya, kita banyak pertanyaan yang mau kita kulik nih seputar SNBP. Nah kalau menurut Bapak sendiri nih, latar belakang pelaksanaan SNBP di Indonesia nih Pak, bagaimana sih peran Bapak nih sebagai kepala sekolah dalam mendukung siswa untuk mengikuti seleksi ini Pak, terutama di sekolah kami nih Pak di SMA Budi Mulia nih Pak. Baik. Pertama-tama kami mengucapkan selamat kepada siswa SMA Budi Mulia yang alhamdulillah tahun ini telah dinyatakan lulus masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP tahun 2025. Dan lebih bersyukur lagi, kenapa? Karena alhamdulillah SMA Budi Mulia dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Angka-angka yang masuk ke perguruan tinggi negeri melalui jalur SNBP maupun jalur-jalur lainnya. Tentu ini bukan sebuah kebetulan. Ya. Ini bukan sebuah kebetulan, ini ada sebuah prestasi. Maka demikian, sebagaimana tadi pertanyaan Bu Nadia, bagaimana dengan SNBP ini ya, bahwa kami SMA Budi Mulia memang memiliki komitmen bersama, sudah memiliki satu program bagaimana agar lulusan dari SMA Budi Mulia itu banyak yang diterima masuk jalur perguruan tinggi negeri melalui jalur-jalur yang ada, bukan hanya jalur SNBP, tapi juga jalur SNBT, tertulis baik mandiri maupun bersama-sama. Dan ini kami persiapkan bersama-sama dengan teman-teman seluruhnya, dari Bapak Ibu guru, tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, termasuk orang tua dilibatkan. Termasuk orang tua juga dilibatkan, karena sekali lagi keberhasilan pendidikan itu kan tanggung jawab bersama. Tanggung jawab yang pertama orang tua tentunya. Nah, kita sebagai pendidik dan juga masyarakat pada umumnya seperti itu. Berarti peran Bapak nih sangat penting sebetulnya ya Pak ya tadi. Semua kita perannya penting. Iya betul sih. Tapi tadi Bapak untuk mengarahkan tadi dari tenaga pendidik dan kependidikan, terus mengarahkan untuk ke para orang tua juga ya Pak ya, untuk mendampingi siswanya juga. Lalu Pak, bagaimana sih Pak proses yang dilakukan sekolah dalam membantu siswa mempersiapkan SNBP ini, kan memang berdasarkan prestasi ya Pak ya. Gitu, apalagi memang 3 tahun ini singkat sekali Pak buat anak-anak. Untuk sekolah sendiri atau Bapak sendiri mempersiapkannya untuk membantu siswa itu seperti apa? Ya, kalau secara umum kan untuk bisa masuk jalur perguruan tinggi negeri itu kan ada 3 jalur ya. Jadi secara umum kami mempersiapkan atau mengingatkan kepada semua kita, termasuk Bapak Ibu guru, untuk memberikan pembelajaran-pembelajaran yang bermutu. Nah, pembelajaran-pembelajaran yang bermutu ini kan bukan hanya dari sisi materi pembelajaran, tapi juga metodologi pembelajaran. Sehingga kami mengingatkan kepada teman-teman untuk selalu terus mengembangkan, memotivasi, mengembangkan, menginovasi dalam pembelajaran di kelas. Jadi bukan hanya model-model pembelajaran yang selama ini dilakukan, yaitu sistem klasikal atau sistem lainnya, tapi juga coba mengembangkan model-model pembelajaran yang ada di bimbel. Karena ternyata memang berbeda ya, pembelajaran yang ada di bimbel dengan ada yang ada di sekolah. Nah, ini kita
kita padukan. Oke, kolaborasi Sehingga ya, Pak, ya. sehingga teman-teman juga lebih banyak memiliki model mengajar dan anak-anak pun lebih menikmati Iya, karena betul. Bapak Ibu gurunya banyak Keberagamannya memiliki tadi. berbagai macam kreativitas Metodenya ya. metode dalam pembelajaran. Betul. Terlebih tadi kurikulum merdeka mungkin Nah, ya, Pak, itu ya, kurikulum semakin merdeka spesifik ya. karena dalam kurikulum merdeka memang gitu pembelajaran kita memberikan kesempatan kepada semua potensi anak yang beragam Betul. dan tak kalah pentingnya di awal-awal tahun kami juga selalu melakukan sosialisasi dengan orang tua murid tentang program-program sekolah yang dilakukan sehingga orang tua murid pun dari awal sudah diberitahukan. Oke. Dari kelas 10 berarti ya, Pak? Ya, dari kelas 10 sudah diinformasikan tentang program yang katakan sebagai program unggulan. Salah satu tadi bagaimana siswa budi mulia dari tahun ke tahun bisa berhasil atau semakin banyak yang berhasil masuk ke perguruan tinggi negeri melalui jalur-jalur yang ada. Tersedia ya, Pak, Ya. ya. Baik. Nah, Pak, ini kan tadi jalur-jalur itu ada beberapa ya, Ya, Pak, ya, betul. sampai akhirnya di Mandiri Ya. ataupun jalur-jalur yang disediakan dari universitas tersebut gitu. Tapi menurut Bapak ada nggak sih pengaruh atau seberapa besar pengaruh dalam menentukan masa depan siswa di jalur SNBP dibandingkan jalur-jalur lainnya, Pak? Gitu. Nah, kalau jalur SNBP ini ya seperti kami sering sampaikan kepada siswa bahwa semua peluang yang ada dalam kita memasuki perguruan tinggi dimanfaatkan. Nah, untuk jalur SNBP ini kan memang dimulai dari prestasi siswa dari betul. kelas 10 Kelas katakanlah 10, ya. betul, Pak. Dari semester 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5. yang menjadi satu indikator perhitungan dalam mereka lolos eligible atau tidak. Iya, betul. Sehingga kepada siswa kelas 10 dari kelas 10 kami sudah ingatkan untuk memberikan yang terbaik, untuk belajar yang terbaik, untuk berprestasi yang terbaik. Oke. Jadi dari awal kami sudah ingatkan dan dengan bukan hanya mengingatkan, kami memberikan contoh. Betul. Dari mana contohnya? Itu tadi kakak-kakak kelas yang sudah berhasil. benar, Jadi mereka testimoni dengan ada di kelasnya. Kemudian juga memberikan informasi juga. Betul, Lalu betul, bagaimana bantuan juga. situasi di perguruan tinggi negeri itu, lalu apa yang harus Sharing ya, dipersiapkan ya. Jadi bukan hanya informasi dari kami, tapi informasi dari kakak-kakak langsung kelasnya dari yang sudah menjadi pelaku unit-unitnya. katakanlah ya, Betul. yang sudah berpengalaman sehingga mereka mendapatkan informasi yang lebih Yang jelas ya, Pak. lebih jelas, lebih memberikan semangat Betul, ya, betul. seperti itu. Wow, berarti sebenarnya kalau SNBP ini berarti tadi narik dari kelas 10 ya, Pak. Ya, Mungkin tadi betul. keunggulannya untuk masa depan siswa itu dibandingkan seleksi lainnya adalah mereka memang mempersiapkan itu jauh sekali. Dari jauh sekali. Kalau Ya. SNBT mungkin kan setahun sebelumnya ya, Pak. Tapi Sebelumnya, kalau ya. SNBP tadi dari semester 1 Ya. gitu ya, Pak, yang memang itu yang menjadi apa ya, bukan ujuk-ujuknya tadi Ya, gitu ya, Pak. ya, Wah, luar biasa. Jadi ini sangat berguna buat Dan yang siswa. tak kalah pentingnya, kami sih semua sistem ini berjalan ya. Dari berbagai macam katakanlah dari teman-teman guru mata pelajaran, wali kelas, termasuk peranan guru BK luar biasa ya. Jadi semua tugas fungsi dari teman-teman yang ada di sekolah kita ini berjalan secara koordinatif dan bersinergi. Sehingga akhirnya program itu bisa terlaksana secara efektif. Oke. Indikatornya apa? Tadi setiap target pencapaian yang kita tetapkan itu selalu melampaui dari target yang kita tetapkan. Iya, betul. Ya. Berarti tadi ada upaya dari sekolah untuk mengevaluasi Ya, ya, Pak, betul. sama Selalu mengembangkan itu, ya. pengembangan dan pelatihan bagi siswa Ya. mengikuti SNBP ini di tiap tahunnya. Di tiap Makanya akhirnya alhamdulillah kita trennya selalu naik ya, Selalu Pak ya, terus, alhamdulillah. Terus Pak, bagaimana sih sekolah ini, nih Sekolah Budi Mulia, untuk memantau dan mengembangkan prestasi akademik dan non akademik siswa dalam memenuhi syarat SNBP ini, Pak, gitu. Ada nggak, Pak, nih cara-caranya gitu, Pak, Ya. dalam pemantauan dan pengembangan nih, Pak? Kalau cara mungkin sama ya dengan teman-teman yang lain. Atau oke. mungkin penguatannya ya. Oke. Kan caranya kan kita bagaimana mengembangkan yang namanya intrakurikuler, kokurikuler, betul, dan betul. ekstrakurikuler. Betul. Nah, kami menekankan kepada kita semua untuk mengembangkan berbagai macam kegiatan-kegiatan baik intra, ko maupun ekstra, lebih-lebih yang memang berorientasi kepada pencapaian-pencapaian itu. Oke. Misalnya pencapaian kegiatan O2SN, OSN atau betul. MPLS 2N dan berbagai macam bentuk kompetisi-kompetisi yang akhirnya mampu meningkatkan kemampuan siswa. Oke. Yang pada memang akhirnya tadi sertifikatnya juga ya, nah sertifikat-sertifikat itu juga sangat tervalidasi ya, sangat Pak, ya. kuat ya memberikan satu kontribusi bagi keberhasilan siswa melalui jalur SNBP itu. Oke. Karena selain nilai rapot juga Betul. tadi sertifikat-sertifikat akademiknya, dengan apa ya namanya dengan tingkat tertentu ya dari Betul. tingkat kota, kabupaten atau Kabupaten, tingkat provinsi, sampai tingkat nasional nasional. dan Nah malah kalau internasional. internasional dan alhamdulillah Budi Mulia insya Allah ada semua tuh. Alhamdulillah, Pak, ada, Pak. Alhamdulillah. Nah, berarti tadi pemantauannya turut serta nih, Pak, mendampingi siswa ya, Pak, ya, di kegiatan-kegiatan yang Siap. memang sertifikatnya tuh akan kita gunakan juga nantinya ya, Pak, ya. Luar biasa sekali. Nah, tadi kan kita sudah banyak ngobrol nih, ya. Pak, nih.
Ada nggak sih Pak tantangan terbesar nih Pak bagi Sekolah Budi Mulia untuk mengikuti SNBP? Dan jika ada memang tadi tantangannya apa, bagaimana nih Bapak sebagai kepala sekolah ataupun sekolah mengatasinya Pak? Ya, tantangan memang selalu ada ya. Pasti Karena Pak. itulah tantangan yang membuat kita merebut menjadi sebuah peluang. Betul, betul. Tantangannya apa? Karena dari kelas 10 mungkin anak-anak ini banyak yang belum terlalu mengarah kepada jurusan mana. Betul, Ya. betul Pak. Tapi Terlebih remaja nih Pak. lebih nih. remaja yang Labil masih, sekali. nah makanya disinilah perlunya guru BK dan juga didampingi dengan psikolog dan sebagainya Betul. untuk memberikan kepastian kepada mereka dalam menentukan masa depan mereka. Betul, betul. Nah sekali lagi kami dengan guru BK yang ada, termasuk juga kita ada psikolog, alhamdulillah ini sangat berkontribusi, sangat memberikan peran yang besar kepada anak-anak itu pada saat anak-anak itu sedikit mungkin apa ya galau atau belum bisa Betul, menentukan. Betul Pak. Nah peranan guru BK dan psikolog ini sangat luar biasa sehingga anak itu memiliki kemantapan dalam memilih masa depan jurusan yang akan mereka pilih nantinya. Dan yang kedua yang kami pesankan juga, tolong kalau sudah memilih pastikan apa yang kalian pilih itu memang merupakan minat kalian. Betul, betul Pak. Setuju, Jangan sampai setuju. terjadi misalnya, oke dia milih tapi setelah dapat dia tidak lakukan. Dilakukan, Nah ini betul. kan Sayang sekali. bahasa satu bagi kita pun menjadi hal yang kurang bagus ya. Betul. Bagi siswa dia tidak memanfaatkan apa yang sudah dia pilih dan ini merugikan orang lain Benar-benar. ya karena memberikan kesempatan orang lain tertunda oleh Iya, benar, ada benar. keberhasilan dia yang dia tidak lanjutkan. Benar, benar. Nah, ini kita ingatkan pilihan yang betul-betul memang menjadi pilihan kalian dan setelah kalian dapat maka kalian harus bertanggung jawab untuk Benar-benar. bisa mengikuti perkuliahan yang ada di program yang sudah dipilih itu. Untuk menghargai tadi pilihannya sendiri Iya, sebetulnya pilihan ya Pak sendiri, ya, ya, sama komitmen bersama komitmen sekolah bersama tentunya. sekolah, Nah teman-teman jangan lupa kalau sudah memilih ya dari kelas 10 tujuannya mau apa ya Pak ya, Ya. sudah harus dimantapkan nih. Tadi kebetulan kalau nggak salah Budi Mulia juga SMA-nya banyak bermitra ya Pak ya dengan Alhamdulillah. dengan layanan-layanan pendidikan tadi Iya. untuk menaungi asesmen-asesmen ya Pak ya nih. Jadi teman-teman jangan ragu nanti ketika mau milih nggak ada basis datanya, insya Allah ada ya Pak ya. Karena memang Sekolah Budi Mulia sendiri ada beberapa mitra dalam layanan pendidikannya. Dan kita memang menjalin kemitraan itu dalam rangka tadi bagaimana meningkatkan, menguatkan kualitas betul, betul. pendidikan yang ada di sekolah kita. Benar, Kita bermitra dengan banyak mitra dari dunia perguruan tinggi, Betul. dunia industri, dunia usaha dan berbagai macam hal yang memang Iya. berkaitan dengan pendidikan. Ya mensupport siswa tentunya Iya, ya. iya. Baik Pak, nah selanjutnya nih Pak, ada nggak sih harapan Bapak untuk sistem masuk seleksi perguruan tinggi nanti untuk di masa depan nih Pak? Mengingatkan masa depan juga tidak bisa kita perkirakan, tapi mungkin dalam layanan pendidikan nih Pak, atau sistem pendidikan bisa Bapak lihat perkembangan nanti ke depannya. Ada nggak Pak perubahan sistem yang Bapak harapkan ke depannya? Yang jelas dalam setiap perubahan pastikan itu tujuannya untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Iya, betul Pak. Dan setiap perubahan pasti membawa arah perbaikan. Namun memang kita dalam setiap perubahan pasti mengalami suatu kondisi harus adanya penyesuaian kembali, Penyesuaian, harus betul, ada sosialisasi kembali ya. Jadi yang jelas setiap perubahan itu pasti tujuannya untuk membawa perubahan yang lebih baik. Dan alhamdulillah selama ini kita melihat perubahan-perubahan yang ada khususnya dalam seleksi perguruan tinggi itu juga terus mengalami peningkatan yang lebih baik lagi. Alhamdulillah Pak, walaupun perubahannya cukup drastis dan Ya, cepat nih ya, Pak, ya, tapi ya. Budi Mulia bisa menyesuaikan. Bisa Jadi kedepannya menyesuaikan. kalaupun ada perubahan dan harapan perubahan itu akan kita Ya. jadikan sebuah tantangan tadi ya Ya, Pak ya. betul, Luar betul. biasa sekali nih Sekolah Budi Mulia, tidak takut dengan tantangan. Ya. Pokoknya segala tantangan harus kita coba untuk penyelesaiannya ya Pak. Itu menjadikan Baik. penguat ya Pak, betul. Lalu Pak, apakah ada upaya khusus dari sekolah untuk memotivasi siswa nih yang mungkin merasa kurang percaya diri dalam hasil yang diperoleh ataupun dalam memilih seleksi nasional berdasarkan prestasi nih Pak? Ya. Jadi kan kadang memang prestasi ini pakai nilai ya Pak, Iya, gitu. iya, iya, Jadi ada anak yang memang sudah berkecil hati dengan nilai yang dimiliki, tapi memang siswa eligible gitu. Jadi ketika diterima pun mungkin jurusannya tidak mencapai harapan atau ekspektasi gitu Pak. Nah dari sekolah sendiri atau Bapak sendiri sebagai kepala sekolah untuk memotivasi siswa yang merasa kurang ini apa Pak upaya khususnya kira-kira Pak? Motivasi atau kata upaya-upaya dari sekolah untuk bagaimana anak-anak itu memahami perguruan tinggi negeri ya. Oke. Ini sejak dari kelas 10 sekali Kelas lagi kita sudah persiapkan dengan berbagai macam program, dari program kunjungan kampus, Kunjungan kampus betul. ya dari adanya edufair di Edufair, sekolah, betul, Pak. Memanggil Ya, perguruan tinggi ya ya, Pak ke sekolah. lalu juga ada kita beri kesempatan pada saat ada
fair-fair tentang pendidikan, Iya. ya, baik yang diadakan oleh dinas pendidikan, oleh kementerian atau juga oleh yang lainnya. Iya. Ini dengan tujuan agar mereka mempunyai wawasan tentang Betul, dunia betul. pendidikan tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dengan kunjungan kampus ini juga untuk memberikan kejelasan, oh ini loh kampus yang Iya, dimaksud. Jadi mereka bukan visualisasi hanya, ya, ya Pak. betul, bukan hanya mendengar atau melihat dari gambar, tapi Betul, mereka betul. langsung mendengar sendiri, datang mendengar dari para eh, kata pimpinan-pimpinan fakultas, universitas, sehingga mereka lebih yakin. Dan ini luar biasa pengaruhnya ya terhadap peningkatan pencapaian siswa budi mulia masuk ke PTN. Iya. Karena saya merasa justru peningkatan siswa kita dari tahun ke tahun masuk PTN itu salah satunya di program-program yang kita lakukan. Betul, betul. Kunjungan Lalu kunjungan kampus, kampus ya, Pak. edufair, atau mereka Edufair, kita berikan betul. kesempatan menghadiri apa namanya ya, fair-fair pendidikan Iya, gitu ya. Itu sangat luar biasa. Oke. Selain kita pun mempunyai program khusus. Apa itu program khususnya? Apa Kita tuh, Pak? membangun kerjasama. Ya, Oke. tadi yang saya sampaikan ya, bukan hanya dengan mitra yang ada, tapi juga dengan satu atau beberapa bimbingan-bimbingan belajar untuk juga memberikan berbagai macam entah itu pengalaman praktis ya dan sebagainya agar siswa bisa lebih bisa apa namanya? Bisa mengenal ya. Oke. Kira-kira kalau saya jalur prestasi seperti apa sih medan pertempurannya? Betul, betul. Jalur seleksi tertulis seperti apa Tulis, sih? betul. Dan Ya. mandiri seperti Dan alhamdulillah dengan upaya-upaya itu semua ini semakin memberikan sebuah rasa percaya diri bagi betul, siswa. betul, betul. Dan yang tak kalah Setuju, penting tadi, siswa memilih jurusan itu harus sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dia. Jangan sampai salah bahasanya betul. memilih jurusan atau betul, memilih program studi yang hanya mungkin tren saja atau karena benar. pengaruh temannya. Benar-benar. Ini yang kami sering sampaikan. Ini harus di-highlight ini ya, nih ya, buat ya kan? remaja. Jadi Betul, bukan betul, karena Pak. ikut-ikutan, tapi memang betul-betul saya ingin ke depan seperti apa. Ya, Betul, gitu betul. seperti itu. Oke, berarti motivasi itu sendiri banyak sekali teman-teman Ya. upayanya dari tadi program-program Ya. sekolah ya Pak, Ya. ataupun kita setiap minggunya juga kita ingatkan Ya. dan kita support dengan kata-kata juga Ya, ya Pak ya betul, di betul. setiap pembinaan Ya, upacara. upacara. Jadi teman-teman yang masih bingung tadi pertama di Sekolah Budi Mulia sudah bermitra, ada psikolognya juga kebetulan ya Pak ya yang banyak dilakukan asesmen juga. Lalu juga tadi sekolah punya program yang untuk mendukung minat teman-teman. Tadi kita ajak teman-teman untuk visualisasi langsung ke kampus-kampusnya sesuai sama harapan teman-teman mau Ya. di kampus apa gitu ya Ya, Pak ya. betul, Luar betul. biasa sekali. Nah Pak terakhir nih Pak sebelum Ya. kita tutup nih. Pesan dan tips Bapak nih yang ingin disampaikan kepada siswa yang nanti akan mengikuti SNBP terutama teman-teman SMA Budi Mulia nih Pak Baik. dari kelas 10 sampai tahun-tahun mendatangnya Baik. Pak. Boleh Pak dikasih Baik. dikasih pesan dan tipsnya Pak. Baik. Ya, buat seluruh siswa dimanapun Anda berada, tidak ada kesuksesan yang gratis. Tetapi dibutuhkan doa, perjuangan, dan pengorbanan. Karena kesuksesan itu direncanakan, bukan kebetulan. Masa depan tidak memiliki janji, melainkan misteri dan kejutan. Apa yang telah kita kerjakan akan mempersiapkan kita untuk meraih keduanya. Demikian Bu Nadia. Wow, nah teman-teman sekali lagi bukan ujuk-ujuk ya Iya, Pak ya. bukan Jadi ujuk-ujuk. memang Tidak kita ada harus ujuk-ujuk. persiapkan. Harus dipersiapkan. Jadi diikuti segala kegiatan ada di sekolah ya Pak. Kalau ada kebingungan kita sangat terbuka. Bahkan kepala sekolah sendiri pun Siap. terbuka ya Pak Siap, untuk diskusi. siap, Mungkin siap. nanti ada teman-teman yang bercita-cita menjadi kepala sekolah Pak. Harus ada Betul, betul. supaya pendidikan tetap berlanjut. Benar-benar. Oke. Jadi boleh banget sharing ke Pak Suryadi dimanapun kalau ketemu Pak Suryadi boleh ya Pak Siap, ya. siap. Teman-teman boleh sharing susahnya jadi kepala sekolah atau senangnya jadi kepala Senangnya, Sekalian senangnya. aja nih Pak, Iya, boleh nih iya, siap, senangnya siap, nih Pak biar siap. teman-teman juga tahu kepala sekolah itu juga menyenangkan loh Pak Menyenangkan. gitu. Ini Iya. sebagian dari sharing profesi Iya, boleh ya iya, Pak. betul, betul. Tadi terlepas dari itu karena mungkin ada anak-anak yang akan menuju ke sana nantinya. iya. Senangnya jadi kepala sekolah apa aja sih Pak? Ya, jadi tidak ada pekerjaan yang susah, tidak ada pekerjaan yang mudah. Semua pekerjaan itu menyenangkan pada saat kita mengerjakannya dengan hati. Oke, Betul, pokoknya dengan ketulusan Dengan ya Pak, dengan ketulusan, hati. dengan hati. Itu akan menyenangkan teman-teman nih. Tapi kalau suka dukanya nih Pak, jadi kepala sekolah apa aja nih, Alhamdulillah Pak? sampai hari ini saya belum menemukan dukanya. Luar biasa teman-teman. Jadi yang mau jadi kepala sekolah, insya Allah tadi kalau kita memandangnya secara positif Iya, ya Pak, iya. dengan melakukannya dengan ketulusan, insya Allah ternyata
ada loh nih kepala sekolah kita tidak merasakan dukanya sebagai kepala sekolah, luar biasa. Baik Bapak, terima kasih Terima banyak kasih sekali Bu lagi Nadia. atas sharingnya Pak. Dan tentunya luar biasa sekali program-program yang dijalankan oleh Bapak dan tim di Sekolah Budi Mulia, SMA Budi Mulia terkhususnya. Semoga program-program selanjutnya bisa semakin meningkatkan ya Pak ya prestasi-prestasi siswa, dan teman-teman mungkin yang masih SMP ataupun masih memilih sekolah, jangan ragu buat datang dulu ke kita, tanya-tanya, karena memang kita punya banyak program-program yang mungkin terbatas untuk kita share ya Pak Ya, ya. Dan teman-teman boleh lihat-lihat dulu, kita ke sekolah bisa sharing-sharing. Baik Bapak, sekali lagi terima kasih. terima Sehat kasih. selalu Bapak. Sampai Iya. bertemu di lain waktu. Oke. Kami pamit undur diri teman-teman. Sehat selalu dan bahagia selalu dimanapun teman-teman berada. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.